Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan lahu arju biha rafi'ud darajat. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد. Hadirin para pemirsa Madiafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah curahkan kepada kita. Kita senantiasa masih mampu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan adalah momentum yang baik untuk kita meningkatkan amal kita, mengevaluasi setiap pengetahuan kita. Maka hendaknya sebagai manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kepadanya, hendaknya bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, dan bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Begitu pula hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak semuanya agar senantiasa pada bulan yang mulia ini kita selalu mengevaluasi diri kita. Kita melakukan muhasabah terhadap diri kita, sehingga apa yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Madiafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap amalan ibadah yang kita kerjakan mendapatkan nilai di sisi Allah. Kita berharap apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan semua ibadah yang kita laksanakan tidak akan menjadi sia-sia. Kita mau ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu untuk menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memerhatikan beberapa hal yang kiranya hal ini di antara sebab, di antara faktor Allah mengabulkan semua ibadah yang kita kerjakan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berbicara apa yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali perlu kami sampaikan bahwasanya ketika kita hendak beribadah, ketika kita hendak ingin mengerjakan sesuatu, maka yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah al-ilmu qabla al-amal. Artinya kita mengetahui pengetahuan, kita memiliki ilmu sebelum kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mau kita laksanakan. Sebagai contoh, kalau kita mau sholat, kalau kita mau berpuasa, kita ingin melaksanakan ibadah, maka ini di antara ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan, yang harus dikerjakan, yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim. Tapi apabila ibadah yang kita kerjakan ini kita tidak memiliki ilmu tentangnya, tentu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi ibadah yang tak bernilai nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melaksanakan salat, maka sebelum salat kita harus mengetahui ilmu tentang salat tersebut. Apa yang harus dipenuhi dalam salat? Ibarat kata, sebelum kita mau salat, kita hendaklah berwudu, karena wudu merupakan syarat sah daripada salat tersebut. Seseorang yang tidak melaksanakan wudunya, seseorang yang tidak berwudu ketika ingin melaksanakan salat, tentu salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La salata liman la wudu'a lahu.
tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak berwudu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah yang semua kita kerjakan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada ilmu terlebih dahulu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mengerjakan sesuatu, maka hendaknya pekerjaan yang kita lakukan tersebut kita selaraskan dengan niat yang baik, dengan niat yang murni, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan tidak dengan ikhlas, tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerima ibadah yang kita kerjakan tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manusia sangat tergantung kepada niatnya. Maka hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah, kita niatkan untuk apa kita beribadah, untuk apa kita sholat, untuk apa kita berpuasa, untuk apa kita melaksanakan ibadah, untuk apa kita bersedekah. Kalau kita bersedekah bukan karena Allah, kalau kita bersedekah karena ingin dibilang, disampaikan kita adalah orang yang dermawan, tentu apa yang kita sedekahkan ini tidak akan menjadi nilai, tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Tentu kalau kita melakukan sedekah ini, kita telah bersedekah, telah mengeluarkan harta yang banyak, tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka ini akan menjadi sia-sia hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin beribadah kepada Allah dan ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sabar. Sabar dalam mengerjakan setiap perintah Allah, sabar juga dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berat bagi setiap muslim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dihadiri, tidak dibarengi dengan rasa yang sabar. Begitu pula ketika dia ingin meninggalkan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan kekuatan yang sabar, maka juga berat bagi dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ini begitu besar pahala yang Allah berikan. Sabar ini tidak terhitung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga kita sabar dalam mengerjakan setiap perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang keempat adalah hendaknya kita senantiasa ikhlas. Ikhlas mengerjakan apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, bukan mengharap pujian, bukan mengharap keberkahan daripada orang lain, bukan ingin mengharap puji-pujian dari orang lain, dan kita semata-mata mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa menghadirkan ikhlas ini? Hendaknya apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon doa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah semua perbuatan saya ini semata-mata ikhlas karena-Mu ya Allah. Sesungguhnya apa yang saya buat ini semata-mata karena-Mu ya Allah. Semuanya atas kehendak-Mu ya Allah. Semuanya atas izin dan kudrah-Mu ya Allah. Dan yang paling penting adalah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya ikhlas ini juga wujud dalam diri kita. Hendaknya kita mengharapkan ridha dalam setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Karena ridha daripada Allah Subhanahu wa taala salah satu kita cara menghilangkan keburukan-keburukan yang muncul dalam diri kita, menghilangkan nafsu-nafsu yang jahat dalam diri kita. Sehingga dengan kita mengharapkan ridha tersebut, maka insyaallah perbuatan-perbuatan kita akan menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
Ramadan hanya terdiri daripada beberapa hari saja. Tentu dia akan pergi meninggalkan kita, tapi kita belum tentu bisa berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan ini semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran besar di bulan Ramadan ini, dan semoga termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.